Baik, kita mulai, nggak apa-apa untuk teman-teman yang lain nanti bisa sambil menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Bu, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu untuk mengadakan kegiatan ruang kolaborasi sesuai dengan jadwal yang sudah saya dan kita rencanakan sebelumnya ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa kita, kegiatan sore hari ini bisa mendapatkan berkah, diberikan kelancaran, dan nanti sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dari semua apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Mohon untuk Abah Dede ini untuk memimpin doa pada sore hari ini. Persilahkan. Baik, terima kasih Pak Haji. Mohon izin Abah mungkin memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, kegiatan pembelajaran sore ini dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja hikmah khusus buat Pak Haji dan umumnya kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qil dunubi wal ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum wa atihi wa qulhum. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqwatil maut wa nazzal minan wal afain risab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Madan ya Fatah ya Razzaq ya Ghani ya Muni. Rabbana hab lana min azwajina wa ayun wa ja'alna lil imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kembalikan lagi ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk mic-nya ada yang bocor ini ya kalian. Silakan ditutup dulu. Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bapak Ibu, untuk memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini, saya akan share presentasi, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita mengawali di paket modul 3.3 ya. Seperti biasa untuk kegiatan bagi Bapak Ibu sebagai CGP rekognisi, kita hanya berkegiatan secara utuh di penghujung modul dari masing-masing paket ya. Untuk hari ini kita berada di ruang kolaborasi modul paket 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid ya. Tentunya hari ini kita mereview materi secara umum dan nanti ada beberapa informasi penugasan yang tentunya perlu kita ketahui bersama. Oke. Bapak Ibu, untuk paket modul 3 ya, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Bentar ya, ada yang masuk. Ini soalnya tidak auto admit, jadi kalau ada yang masuk perlu saya admit dulu. Oke.
Oke. Pengelolaan program yang berdampak pada murid, nanti kita berkegiatan selama 2 JP, ya. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah bahwa nanti CGP diharapkan mampu mempraktekkan rangkaian, wah ini kok supervisi akademik ya. Oke, jadi kompetensinya adalah bagaimana nanti kita bisa mampu melakukan praktek pengembangan sekolah Bapak Ibu ya. Oke, untuk capaian umum modulnya adalah nanti diharapkan sekali lagi bisa mempraktekkan tahapan pengelolaan program yang berdampak pada murid, kemudian juga mampu mengembangkan kepemimpinan murid dalam berbagai cara ya. Kemudian capaian khususnya adalah Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menganalisa data, menentukan prioritas masalah dan kebutuhan sekolah, kemudian juga bisa mampu menunjukkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk program dan strategi memilih bentuk program yang efektif ya, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan aspek-aspek dalam pengembangan program tersebut ya. Mulai dari formatnya, durasi kerja, sampai pada sumber daya dan lokasi. Kemudian juga diharapkan mampu menerapkan tahapan pengelolaan program yang efektif dan berdampak, serta mengevaluasi praktek yang selama ini sudah dijalani sekolahnya. Kemudian juga mampu memahami analisis manajemen risiko dan juga mampu mengelola risiko menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Yang terakhir, capaian khususnya adalah memahami prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi serta menerapkannya dalam pengelolaan program. Nanti untuk rangkaian kegiatannya, kisaran waktunya seperti ini, pembukaannya 10 menit, review materi 65 menit, nanti review penugasan 10 menit, dan kita tutup untuk foto bersama dan doa nanti sekitar 5 menit. Bapak Ibu, untuk pembukaan beberapa rangkaian sudah kita lalui, termasuk doa tadi, dan beberapa hal yang kita sampaikan di awal. Sekarang kita akan ke ice breaking dulu ya, untuk menyegarkan suasana sore hari ini. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini kita bisa lebih bersemangat lagi ya. Oke. Nanti untuk ice breaking-nya adalah gini Pak Ibu ya. Sambung kata untuk menjadi sebuah kalimat, di mana kalau di bulan November ini saya ingin mengambil tema Hari Pahlawan ya, kan sebelum Hari Pahlawan kita peringat Hari Pahlawan ya, kita coba untuk menyambung kata menjadi sebuah kalimat. Nanti aturannya Bapak Ibu, kalau setelah ada paparan kalimat, maka nanti peserta yang ditunjuk harus membuat kalimat lagi, kalimat yang baru dengan kata awal menggunakan kata terakhir pada kalimat yang disajikan ya. Nah, setelah satu orang peserta membuat sebuah kalimat, maka peserta yang telah bertugas membuat kalimat itu nanti menunjuk kepada peserta lain untuk membuat kalimat berikutnya. Demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Oke, intinya adalah nanti kalimat yang dibuat yang tidak sesuai dengan tema, maka peserta akan diberi hadiah ya. Hadiahnya boleh menyanyi, boleh berpantun dan lain sebagainya. Oke. Itu ya. Untuk penugasan ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa Bapak. Oke, mungkin kan juga sering melakukan itu ya. Oke. Saya mengawali dulu, jadi nanti setelah saya akan menunjuk salah satu dari Bapak Ibu, kemudian sama seperti tadi ya, silahkan nanti ditunjuk teman yang lainnya dengan membuat kalimat baru dengan kata awal, kata terakhir kalimat yang diucapkan oleh rekannya. Oke, kalimatnya ini dari saya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Silahkan Abah Dede melanjutkan. Pahlawan adalah guru tanpa tanda jasa. Silakan nunjuk siapa Abah Dede? Ke Pak Bambang. Harus fokus. Jasa adalah apa yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh ketika kita melakukan transaksi perdagangan. Sebentar. Oke. Kalimat Pak Bambang ada kaitan dengan Hari Pahlawan? Tidak ada. Tidak ada. Belum. Dapat bonus Pak Haji, dapat bonus Pak Bambang nih. Oke, nanti adanya memimpin doa sudah ya, penutupan nanti Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang mau menunjuk siapa? Yang sudah tidak boleh ditunjuk ya. Oke, pasti ya Pak.
Pak Setia. Kalimat terakhirnya, kata terakhir tadi apa, Pak? Perdagangan, Pak. Perdagangan. Oke, karena perdagangan mungkin dikaitkan dengan pangan agak sulit, berarti kata yang tadi saja, miliknya Abah Dede saja, nanti yang diulangi berarti ya. Tadi apa Abah Dede? Jasa. 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 Nah. Ayo Pak Setia. Pak Setia belum dibuka mic-nya. Sudah berbicara. Jasa ya, terakhirnya jasa. Jasa seorang pahlawan tidak bisa diukur dengan apapun. Karena ini merupakan aktualisasi dalam membela bangsa. Saya menunjuk Pak Iman. Pak Iman mana, Pak? Iman ada Pak dua. Iman Samsudin. Siapa Pak? Maaf, Iman siapa Pak? Iman Samsudin. Oh iya, Bangsa. iya bangsa ya. Bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Itu mengulang lagi Pak, tidak boleh Pak mengulang kalimat pertama. Pak Iman, diulang, Pak Iman. Pak Iman. Tidak bisa Pak Iman. Ya. Pahlawan di dalam sekolah adalah Bangsa Pak, bangsa seorang tadi guru. awalnya. Bangsa, Pak Iman. Bangsa. Awalnya bangsa Pak Iman. Awalnya bangsa ya. Bangsa. Bangsa Indonesia 5 hari ke depan akan merayakan bersama-sama sebagai Hari Pahlawan. Iya, enggak apa-apa. Ayo Pak Iman. Bu Ririn. Baik Pak Iman. Pahlawan ya terakhirnya. Ya. Pahlawan yang telah gugur di medan perang, terutama yang gugur pada tanggal 10 November di masa lalu, harus kita hargai jasa-jasanya dan kita teladani rasa nasionalismenya. Lanjut ke Bu Ai Indrayani. Baik, terima kasih Bu Ririn. Nasionalisme ya. Nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh para gerilyawan dan para pahlawan masa lalu adalah sebagai bukti kekuatan Indonesia mencapai kemerdekaan. Ya, lanjut. Selanjutnya kepada Pak Iman Taufik, kemerdekaan, silakan. Baik, terima kasih Bu Ai. Kemerdekaan Indonesia tidak semudah apa yang kita bayangkan. Perjuangan mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu luar biasa dan patut kita teladani dan acungkan jempol bagi mereka. Bagi mereka mungkin ya. Ya. Siapa Pak? Ibu Ai Tuti. Ya. Baik, terima kasih Pak Iman Taufik. Mereka para guru merupakan pahlawan yang sesungguhnya bagi kita semua. Mereka merupakan pahlawan pendidikan. Lanjut Bu Sri. Bu Sri sudah ada, Bu Sri Hernawati. Pendidikan terakhirnya ya. Masih perjalanan. Mic-nya belum dibuka Bu Sri. Mic-nya belum dibuka. Ya, terima kasih. Pendidikan ya, pendidikan pada saat ini kalau melihat berita-berita yang sedang beredar, saya kira menjadi suatu hal keadaan yang tidak baik-baik saja, mengingat sekarang sedang viralnya kasus-kasus guru yang dikriminalisasi. Gitu.
Kriminalisasi, silahkan. Siapa yang belum? Bu Saya Ahus. kurang tahu karena telat masuk. Maaf, saya yang Ditunjuk, belum. Putri. Yang belum acung Kriminalisasi. Ditunjuk, tangan. Putri. Yang belum acung tangan. Bu Ahus belum. Oh ya, Jangan. Mangga. Jangan saya ya. Wahus. Pak Bu Setia, Ahus. silakan. Ya, Bu Isti ya. Halo. Bu Ahustiani. Iya, Bu Ahustiani belum. Ya, Bu Ahustiani. Diskriminasi ya, diskriminasi. Rame. Kriminalisasi. Kriminalisasi. Oke, Iya. Kriminalisasi perlu kita sosialisasikan agar anak tidak terjerumus ke dalam hal tersebut, tetapi digantikan dengan bagaimana bertindak heroik untuk mengisi hari kepahlawanan ini. Oke, sudah ya. Beri plus untuk Bapak Ibu semua ya. Pokoknya digandeng-gandengkan gimana caranya ya. Terima kasih ya Ibu ya untuk intermezzo saja, untuk ice breaking. Tidak apa-apa, agak telat sedikit. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu, komitmen belajar mungkin tidak perlu saya bacakan secara rinci, yang jelas ya kita sudah sering melakukan ini. Kemudian untuk kegiatan yang kelompok yang kedua ya, yaitu tentang review materi pembelajaran. Nanti Bapak Ibu kita akan berkegiatan di review ini selama 65 menit dengan pembagian nanti persiapannya 15 menit, kemudian nanti kita diskusi inti dan nanti kita coba untuk membuat semacam simpulan Bapak Ibu ya. Untuk persiapan seperti biasa mungkin sudah sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu punya waktu di total 15 menit dari jam ini nanti untuk istilahnya merefleksi atau mereview materi melalui pengisian Padlet sebagai bahan kita untuk merefleks yang sudah kita lakukan di pembelajaran, terutama di 31, 32, dan 33. 33-nya meskipun mungkin belum secara otomatis mengawali, harapannya Bapak Ibu juga sudah bisa paling tidak sudah di awal sudah bisa meraba-raba ya kira-kira di modul utamanya 33 itu seperti apa. Oke. Nanti Bapak Ibu ada isian Padlet situ, saya stop dulu. Silahkan nanti Padletnya diisi, saya sematkan di chat room. Sudah nampak Bapak Ibu? Silahkan. Total waktu, saya beri waktu 15 menit dari tadi, berarti sekarang kurang 13 menit ya, untuk mengisi Padlet. Nanti setelah itu kita kembali lagi untuk mendiskusikan yang sudah Bapak Ibu isikan ya. Tetapi tentunya nanti dalam diskusi tidak persis seperti pertanyaan di Padlet ya. Paling tidak dengan Padlet nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk merefleksikan kembali materi yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Karena sekali lagi hasil CGP rekognisi ini bukanlah sembarang CGP ya. Bapak Ibu juga adalah seorang fasil, tentunya juga sudah banyak baca pelajari. Silakan diisi Padletnya sambil saya putarkan musik untuk menemani Padlet hari ini.
nikmati baik.
Bapak Ibu. Dan mohon maaf tadi saya di chat room banyak nulis jam tetapi juga ternyata gagal fokus juga. Ada beberapa tulisan yang saya lihat jamnya berbeda dengan yang di laptop saya. Tadi lihat di jam tangan saya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu refleksi mengisi Padlet, mungkin nanti apa yang disampaikan di Padlet itu hanya sebatas sebagai pemantik saja, tetapi nanti beberapa panduan diskusinya akan saya sampaikan lagi, Bapak Ibu. Jadi nanti tidak persis seperti di Padlet itu. Jadi nanti untuk panduan diskusinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi inti 40 menit, di mana di dalam 40 menit nanti kita akan membahas masing-masing modul rata-rata 10 menit ya, melalui Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan setiap modul nanti saya berharap ada 3 orang Bapak Ibu yang menyampaikan terkait benang merah ya, benang merah di modul-modul tersebut. Kemudian nanti tentunya harapannya setiap orang dari 3 orang di modul 1 misalkan nanti mungkin maksimal sekitar 2 menit ya. Kemudian nanti sisanya digunakan untuk menanggapi terkait dengan modul-modul yang sudah disampaikan ya. Kemudian nanti sebelum pindah ke modul berikutnya, saya akan memberikan beberapa hal atau catatan atau memberikan umpan balik terhadap yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti jangan khawatir, di 10 menit di review materi ini, nanti Bapak Ibu akan saya beri kesempatan semuanya untuk menyampaikan terkait kesimpulan di paket modul 3 ya, apa yang bisa Bapak Ibu dapat dari merangkum satu paket modul ini ya, terkait benang merahnya, kemudian keterkaitan juga antara materi satu modul dengan modul lainnya di modul 3 ini. Termasuk juga nanti implikasi dari materi-materi di dalam konteks sekolah Bapak Ibu ya. Harapannya kalau bisa nanti setiap orang berkesempatan untuk menyampaikan dan harapannya tidak mengulang yang sudah disampaikan oleh teman yang sudah menyampaikan sebelumnya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti fokus pembahasan kita adalah tidak persis sama persaannya dengan yang di Padlet, tetapi ada hal yang nanti Bapak Ibu sampaikan terkait dengan masing-masing modul yang ada ya. Oke, sebelum membahas paket modul 1 ataupun nanti Bapak Ibu sebelum menyampaikan terkait benang merah di paket modul 1, 3.1 maksud saya ingin ke satu jawaban pertanyaan dari Padlet yang pertama ya, perasaan Bapak Ibu. Mungkin Bu Ririn bisa menyampaikan. Halo? Oh, masih. Oke. Ya. Bu Ririn. Ya, Bu. Halo? Masih ditutup mic-nya, Bu? Silakan dibuka. Iya Bapak, mohon maaf ini ada siswa barusan. Oh iya, ini lepas dari paket modul dulu ya. Ini satu Padlet yang pertama, perasaan Bu Ririn, perspektif sebagai peran fasilitator ya terkait dengan modul 3 ini, paket modul 3 ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebagai fasil, saya ketika mempelajari modul ini sangat senang tentu saja Bapak dan sangat bersyukur karena ketika dulu sewaktu menjadi pengajar praktik ini ada banyak ya, jujur aja ada banyak yang terlewat gitu, ada banyak yang tidak sempat saya pelajari, bahkan ada yang oh iya ya, kok waktu itu saya kayaknya belum baca gitu kan, ada yang pas sekarang jadi fasil dan juga jadi CGP rekognisi ini saya merasa kayak gitu, oh kayaknya ini dulu saya belum baca gitu, kok saya baru baca gitu, dulu saya kemana aja gitu. Jadi waktu jadi PP mungkin gitu ada banyak sekali yang tidak sempat saya baca, dan karena sekarang
dengan tuntutan sebagai CGP rekognisi dan juga sebagai fasil yang harus membaca dan juga mempelajari tugas-tugas CGP, akhirnya semuanya terbaca gitu. Harus memenuhi TS juga, jadi otomatis semuanya di setiap alurnya itu benar-benar dibaca gitu, sehingga ya alhamdulillah gitu, jadi pengetahuannya menjadi bertambah, hal-hal yang dulu terlewat ketika saya sedang jadi PP, sekarang bisa melengkapi gitu dengan tugas sebagai fasil. Seperti itu Pak, jadi sangat senang dan sangat bersyukur gitu, alhamdulillah. Itu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn ya sudah menyampaikan apa yang di dalam hatinya ya saat berperan sebagai fasilitator, terutama terkait dengan pembelajaran di paket modul 3 ya. Kenapa Bu Ririn yang saya tunjuk? Karena kemarin Bu Ririn bersemangat sekali sehingga pengen segera menyampaikan mungkin, makanya saya pikir kesempatan yang pertama. Ya betul ya Ibu ya. Memang betul, dalam arti memang tugas fasilitator dengan PP kan sudah punya jalur sendiri-sendiri ya. Ya memang di PP ada materi tersendiri, di fasil ada materi tersendiri. Tapi dengan panjenengan sudah menggabungkan dua hal ini, akhirnya panjenengan memperoleh yang lengkap, mengalami yang lengkap. Ya. PP pernah, fasil pernah, CGP juga melakukan juga, paket lengkap ya. Oke, baik, Bapak Ibu, kita masuk ke teknis modul ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya berharap nanti ada 3 orang pertama yang akan menyampaikan terkait refleksi ataupun review ataupun benang merah materi di modul 3.1. Saya persilakan siapa yang mau menyampaikan dulu ini. Kalau 3 orang ini sudah, berarti nanti ke paket modul 3.2, 3 lagi modul materi 3.3 atau 4, 3.3-nya sebelum 4 orang ya. Karena yang berdiri awal ini tidak termasuk pemahaman paket. Bu Ai Indrayani silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Untuk menjawab soal nomor 2 ya Pak Haji. Bukan Bu Ririn. Jadi kegiatan kita hari ini tadi untuk Padlet itu hanya sebatas untuk pemantik saja, mengingat kembali. Yang perlu kita diskusikan sekarang adalah terkait benang merah di 3.1 itu apa. Jadi nanti ada 3 orang yang menyampaikan ini. Setelah itu nanti saya beri umpan balik, terus nanti geser pindah lagi, 3 orang lagi menyampaikan 3.2. Kemudian ada benang merah yang saya sampaikan, terakhir nanti 4 orang menyampaikan di 3.3. Saya beri kesempatan siapa yang ingin. Bu Ai masih mau menyampaikan yang 3.1 atau mungkin yang lain? Ya, Pak Haji, boleh. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Ini terkait dengan modul 3.1. Nah, di sini ada banyak hal yang saya pelajari di modul 3.1 ini. Tentunya ini juga menambah wawasan, pengetahuan, kemudian ini juga menjadi dasar yang harus saya miliki sebagai kompetensi sebagai kepala sekolah. Di mana di sini di paket modul 3.1 itu mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral, kemudian ada 4 paradigma dilema etika, kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, menurut saya keempat komponen ini sangat penting sekali, baik dimiliki oleh pendidik maupun oleh seorang kepala sekolah. Nah, terkait dengan peran saya sebagai kepala sekolah, ini sangat membantu sekali Pak Haji, karena dengan adanya berbagai masalah di sekolah, tentu hal ini memerlukan pemikiran yang benar-benar harus dilaksanakan, pengambilan keputusan yang benar-benar bijak. Jadi dengan modul 3.1 ini sangat membantu sekali peran saya sebagai kepala sekolah di dalam menentukan suatu keputusan. Nah, dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, di mana diantaranya adalah mengenali adanya nilai saling bertentangan, kemudian
menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar atau salah, prinsip investigasi, dan buat keputusan. Kemudian yang terakhir, tinjau keputusan. Nah, dari rangkaian materi yang dipelajari di modul 3.1 ini sangat berperan sekali terhadap pengambilan keputusan, dan tentunya yang paling utama adalah untuk keberpihakan kepada murid. Mungkin itu Pak Haji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai Indrani ya, kasih pandu jawabannya. Untuk 2 orang yang 3.1 sesuai urutan, nanti ada Pak Iman Taufik dan Bu Agustiani ya. Berarti nanti yang di bawahnya kita geser ke Bu Sri sama Pak Setia nanti ke 3.2-nya. Ya. Silakan Pak Iman Taufik. Baik, terima kasih Pak Haji. Mohon maaf nih agak bising, kebetulan saya lagi di rumah sakit, kontrol pojok, lagi nunggu obat Pak Haji. Jadi mohon maaf kalau agak terganggu suaranya. Baik, menambahkan apa yang disampaikan Bu Ai Indra terkait kita sebagai pemimpin terutama gitu kan pada modul 3.1 ini gitu kan, kita sebagai pemimpin juga betul karena kan kita dihadapkan dengan guru ataupun tenaga pendidikan juga ataupun GTK katakan gitu kan, tentunya beda kepala beda pemikiran. Nah, kita sebagai pemimpin, kita sebagai kepala sekolah, khususnya saya pribadi gitu kan, walaupun dikatakan di yayasan gitu kan, memang tantangan tidak jauh dengan sekolah besar. Katakan saya masih sekolah kecil, tapi rintangan ataupun juga kemauan dari guru-guru itu sangat kompleks sama gitu kan, sama dibandingkan dengan sekolah besar. Nah, kita sebagai pemimpin itu bagaimana kita harus mengambil keputusan yang lebih bijak, yang lebih relevan dengan kemauan bawahan kita, dikatakan apakah itu guru ataupun anak didik kita. Nah, yang paling diutamakan mungkin yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu sesuai dengan keberpihakan kepada anak didik kita. Misalkan dalam hal segi keputusan ataupun dalam hal segi pelayanan gitu kan. Tentunya itu kan dengan menekankan kepada guru-guru untuk ikut proaktif dalam, karena kan tugas guru itu bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pendidik. Yang namanya pendidik bukan hanya di kelas, melainkan di luar kelas pun demikian. Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Taufik. Ya. Bu Agustiani, Bu Isti, monggo silakan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih kesempatannya untuk modul 3.1 itu. Yang pertama mungkin alhamdulillah saya bisa mempelajari yang pertama mungkin itu ada dilema etika dan bujukan moral ya. Nah, ini kadang-kadang memang terjadi sekali ya, banyak kasus khususnya saya di kepala sekolah itu bujukan moralnya banyak Pak Haji gitu. Luar biasa gitu ya godaannya. Tapi karena saya belajar di sini, saya merasa ini bujukan moral hilang dari ingatan saya gitu, seperti itu Pak Haji ya. Nah, itu mungkin benang merahnya dalam kehidupan ya. Kenapa kita mempelajari dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau sudah bujukan moral, sudah ditepis aja Pak Haji, nggak usah dipikirin lagi gitu. Benang merah dalam kehidupan saya. Kemudian kalau dilema etika juga ya, ini benar-benar saya harus intinya benar-benar gitu ya, harus saya merefleksi gitu ya, kemudian terbuka dengan pendapat orang lain gitu ya. Saya mengambil mungkin di sini selain dilema etika ada 4 paradigma, ada 3 prinsip, kemudian ada 9 langkah. Minimalnya mungkin saya tidak 9 langkah lagi, tetapi intinya terbuka dengan teman-teman. Saya punya teman-teman, saya punya tim manajemen ya. Jadi ketika saya belum mempelajari ini, benang merahnya kumaha abdi weh gitu. Dan saya merasa istilahnya saya bisa gitu ya menangani. Tapi ketika saya sudah membaca ada uji idola, uji segala macam gitu ya,
akhirnya saya berpikir lagi gitu Pak Haji, benang merahnya untuk memutuskan sesuatu itu minimalnya adalah saya berbagi dengan senior dan lain-lainnya ya gitu. Itu Pak Haji. Jadi intinya mungkin benang merahnya saya lebih dengan adanya modul ini dalam kehidupan saya khususnya sebagai kepala sekolah itu saya lebih reflektif lagi dalam mengambil keputusan, kemudian lebih terbuka lagi, kemudian mencoba untuk mempraktekkan yang 9 langkah itu, walaupun tidak 9 langkah, minimalnya uji-uji itu yang saya ambil. Dan ini memang luar biasa Pak Haji, sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kepala sekolah ataupun nanti CGP yang memang diproyeksikan untuk jadi kepala sekolah atau pengawas. Karena salah keputusan itu fatal, karena keputusan itu menjadi idola atau menjadi acuan bagi sekolah kemana arah sekolah itu akan dibawa, apalagi kalau misalnya dihubungkan dengan berdampak kepada murid. Jangan sampai keputusan yang kita buat itu sangat-sangat merugikan peserta didik ataupun barangkali melukai, walaupun keputusan itu memang tidak bisa mengakomodir atau memuaskan semua pihak, tapi minimalnya itu keputusan itu sudah benar dan memang di jalurnya menurut langkah yang kita ambil. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu dan Pak Ibu Austani, Pak Iman Taufik, dan Bu Aindrani. Beri plus untuk kita semua ya. Terima kasih ya. Modul 3.1 cukup 3 orang saja. Mungkin Bapak Ibu yang punya pendapat lain nanti bisa disampaikan di akhir ya, tapi lebih ringkas lagi. Benar yang disampaikan tadi ya. Kebetulan poin inti awal pengambilan keputusan yang menyampaikan adalah para pelaku-pelaku pengambil keputusan di masing-masing lembaganya ini ya, eksekutor. Memang Bapak Ibu betul yang sampaikan tadi ya, dalam mengambil keputusan sekali lagi satu konsep yang kita pahami ya, kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya, memang itu sudah manusiawi sekali. Jadi tentunya sekali lagi kita tidak sekali lagi jangan takut untuk mengambil keputusan gara-gara misalkan tidak bisa memuaskan semua pihak gitu. Terus tadi juga memang di modul ini sebetulnya begini ya Ibu ya, terkait dengan pengambilan keputusan ya tidak hanya kita berpatokan kepada paket modul ini, tetapi banyak hal lain yang saya yakin Bapak Ibu juga bisa memahami, mengkombinasi dengan utamanya budaya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin dengan belajar modul ini bisa memperkuat, oh ternyata saya mengambil keputusan seperti ini ada dasarnya. Oh ternyata saya mengambil ini punya pijakan berpikir ya, tidak sebatas untuk pokoknya mengambil ya, tapi ada dasar yang bisa kita pakai seandainya nanti ada pertanyaan mengapa kok mengambil keputusan ini ya. Memang di kasus rujukan moral dari segi pengambilan keputusannya itu paling gampang karena sudah tidak remang-remang lagi ya, oh ini salah ini benar kan gampang ya. Tetapi mungkin juga ada yang berpendapat dari segi konsekuensi memang di rujukan moral itu lebih berat kayak banyak hal yang dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kita tidak usah takut dalam pengambilan keputusan ya. Jadi selama kita punya 3 bekal ya, berpihak pada murid, bisa dipertanggungjawabkan dan juga berbasis kebajikan universal, saya yakin yang diputuskan Bapak Ibu saya yakin sudah bijak ya, sudah bijak. Oke. Terus juga satu konsep mungkin sudah banyak disampaikan terkait dengan berpihak pada murid, berarti bukan sekedar menyenangkan murid ya, tetapi ada pembelajaran yang nanti bisa diambil oleh murid dari keputusan yang kita lakukan itu. Oke. Itu saja, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kembali untuk poin paket 3.1. Benang merahnya adalah bahwa yang namanya pengambilan keputusan ini adalah satu keterampilan, berarti nanti semakin kita sering berlatih, bukan mencari masalah ya, semakin kita berlatih analisa kasus, nanti akan semakin terampil kita dalam pengambilan keputusan. Oke. Itu saja Bapak Ibu, mengingat waktu juga. Oke. Terus untuk paket modul 3.2-nya saya persilahkan tadi Bu Haja Sri Hendrawati, kemudian nanti Pak Setia tadi ya. Ya Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paket 3.2 yaitu terkait dengan pemimpin dan dalam pengelolaan sumber daya. Di modul ini kami belajar tentang yang pertama tentang sekolah sebagai suatu ekosistem ya Pak ya, di mana suatu ekosistem ini di sana ada unsur biotik dan juga ada unsur abiotiknya. Jadi ada unsur makhluk hidupnya dan juga makhluk tak hidupnya. Makhluk hidupnya diantaranya ada unsur manusia, ada guru, kepala sekolah, murid, kemudian juga ada mungkin ada komite, masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga ada unsur abiotiknya. Abiotiknya terdiri dari lingkungan dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang mana antara unsur biotik dan unsur abiotik ini saling berinteraksi dan keduanya bisa menciptakan situasi yang selaras dan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan di suatu institusi itu. Ya, itu. Kemudian di dalam modul ini juga Bapak dikenalkan dengan pendekatan berbasis kekurangan atau defisit ya, deficit approach dan pendekatan berbasis aset. Nah, kedua pendekatan ini dibandingkan terutama dalam sisi kelebihannya ya, yang mana untuk pendekatan berbasis aset inilah yang mungkin yang harus ditekankan bagi kita dalam membuat suatu program di sekolah. Nah, kedua-duanya dibuatkan suatu kasus untuk ditelaah bersama-sama. Nah, kemudian selanjutnya dalam modul ini juga disampaikan terkait dengan aset-aset 7 aset atau modal utama dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah institusi. Di antaranya ada modal manusia, ya. Modal manusia ini di antaranya ada bisa diidentifikasi dari sisi pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilannya. Contohnya misalnya kalau di suatu sekolah, unsur manusianya ada guru, kepala sekolah ya yang paling berperan, kemudian juga murid dan juga orang tua. Kemudian juga ada modal sosial ya, modal sosial, kemudian modal fisik ya, modal fisik terkait dengan bangunan dan sarana prasarana. Kemudian juga modal lingkungan alam dan juga modal finansial. Modal finansial sudah jelas ya, mungkin di suatu sekolah pasti membutuhkan modal finansial untuk keberlangsungannya sebuah sekolah. Kemudian juga modal politik dan juga modal agama dan budaya. Nah, dari semua aset yang ada di sebuah sekolah ini itu merupakan suatu modal yang bisa dijadikan hal ya, menjadikan suatu hal untuk pengembangan sebuah program atau pengembangan sekolah. Nah, untuk benang merahnya dari modul ini, jadi kita kita dituntut untuk mengenal aset-aset yang ada. Kita harus berpikir tentang aset-aset yang ada. Janganlah terlalu jauh untuk berpikir aset di luar, tetapi aset-aset yang ada. Jadi dalam melakukan suatu program atau membuat suatu program itu terlebih dahulu berbasis aset-aset yang ada di sekolah kita. Ya, itu mungkin Pak Fasil terkait dengan isi dari modul 3.2 ini ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hasastri ya sudah menyampaikan review terkait dengan modul 3.2 ya. Iya. Berikutnya Pak Iman Samsudin. Terima kasih Bapak Fasilitator Pemandu atas kesempatan waktunya. Baik, terima kasih. Untuk modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dengan benang merahnya adalah yang pertama
dengan pendekatan 7 aset utama, yaitu untuk kenali sumber-sumber atau sumber daya atau aset yang ada di sekolah, yaitu diantaranya adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, kemudian modal agama dan budaya, serta modal fisik, 6 modal lingkungan, serta yang ketujuh adalah modal finansial. Di mana ketujuh aset ini yang kebanyakan di sekolah selalu mengutamakan pada modal fisik dan modal finansial dengan mengesampingkan kepada model-model yang lainnya. Jadi nampaknya itu kedua model ini yang sering dipakai, padahal 5 model yang lainnya kalau kita cermati itu merupakan aset yang harus kita kenali di sekolah. Dan tentunya ini harus disosialisasikan kepada para stakeholder yang ada di sekolah bahwa modal atau aset sekolah tidak hanya modal finansial atau modal fisik saja. Kemudian untuk modul 32 ini adalah adanya pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu PKBA, di mana dalam pengembangan komunitas ini, di mana komunitas ini dituntut untuk kemandirian, untuk menyelesaikan tantangan komunitas itu sendiri yang dihadapinya dengan modal dan potensi yang ada di dalam diri internal komunitas itu sendiri. Jadi tentunya untuk pengembangan komunitas berbasis aset ini harus lebih digaungkan di sekolah dengan membentuk suatu komunitas-komunitas yang berpikiran berpendekatan pada aset atau sumber yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Dan tentunya kedua pendekatan ini yang sekolah biasa alami, terutama saya sendiri sebelum mengikuti kegiatan CGP rekognisi hanya berfokus pada apa yang kurang di sekolah. Jadi terus berkutat pada kekurangan apa yang ada di sini yang harus ditambahkan oleh pihak pemerintah kepada sekolah, bukannya untuk menemukan sumber-sumber yang ada di sekolah itu sendiri, yaitu berbasis aset. Itu saja untuk benang merah dari modul 3.2. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iman Saludin. Berikutnya yang sudah Pak Setia ya, tadi yang dulu ya, di 3.2. Saya di mute Pak, Pak Setia masih di mute. Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Mohon maaf teman-teman, tadi saya protes dikit. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, ini saya mengingatkan ke diri saya sendiri Pak Haji dengan pelajaran 3.2 ini, bahwa kebanyakan manusia, mungkin termasuk saya, itu memandang diri itu salah, karena memandang diri itu selalu kekurangan, sehingga kadang-kadang tidak pede kalau dengan orang. Tapi sebenarnya orang lain itu memandang kita karena kelebihan kita. Nah, dengan tambahan dari ilmu yang 3.2 ini, oh iya ya, betul seperti itu. Jadi paradigma kita harus berubah. Karena setelah saya mempelajari paradigma kita itu bahwa kita sering fokusnya pada masalah kita. Ayo, energi habis di situ. Masalahnya bagaimana, tidak ada permasalahan. Padahal di kita itu ada sesuatu yang orang tunggu dari kita. Kita akhirnya melupakan masa depan kita karena terjebak dengan masalah utama. Kemudian kesuksesan pun otomatis jadi sepertinya menjauh padahal mah sudah dekat. Kemudian juga kompetensi yang ada di sekitar kita jadi lupa karena kita menunggu bantuan. Wah, jangan-jangan ini kita kekurangan. Kemudian merencanakan visi juga jadi kabur. Kenapa demikian? Karena kita lupa, tadi sudah disinggung di awal oleh teman kita, bahwa di sekitar kita itu ada resources yang ada, yang tersedia, baik itu berupa makhluk hidup atau biotik ataupun hal-hal lain seperti sarana, keuangan, dan lingkungan alam. Nah, ketika ini Pak Haji, saya ada pengalaman sedikit
karena sambil membaca ini, saya pernah di waktu jadi PP itu bersama rekan-rekan CGP menyiapkan panen karya. Waktu itu saya ketemu sudah dapat posisi yang bagus tempatnya. Hanya karena teman saya yang ibu-ibu itu nggak minta yang lebih strategis. Masa saya harus beradu argumen ya. Akhirnya saya serahkan ke situ sambil pikiran saya tuh pusing. Kenapa? Karena kebetulan ditempatkan di tempat baru masuk di ruangan itu. Kemudian di situ ada tong sampah juga. Wah, gimana saya tuh? Akhirnya saya berkeliling dulu di situ, lalu ingat di sini, oh iya, sebetulnya itu bisa dikembangkan. Memang di situ ada tong sampah. Kalau tong sampahnya nggak ada kan, pasti lebih baik. Dan kelebihannya di situ adalah tempatnya lebar dibanding yang lain karena paling pojok. Akhirnya setelah saya berpikir demikian, saya temui panitianya. Pak, kata saya tuh provokasi aja panitianya, Pak, coba perhatikan di tempat saya. Ini yakin jadi pamaih, Pak, kata saya tuh. Jadi yang membuat suasana jadi nggak bagus bagi keseluruhan. Akhirnya saya minta, Pak, boleh nggak ini spanduk ini saya minta. Pokoknya akhirnya semua yang saya butuhkan difasilitasi oleh panitia dan Wakasek sarana di situ, Pak. Alhamdulillah Pak Ji dan kawan-kawan, alhamdulillah pada akhirnya dari yang kebetulan saya juga bersebelahan dengan Abah waktu itu. Kok Abah sudah lebih baik karena tempatnya lebih baik, saya di pojok di situ. Akhirnya saya dengan Abah juga jadi bisa berimbang, Pak. Tidak yang tadinya saya pikir akan pamaih, jadi suasana yang tadi memicu pamaih itu dalam bahasa Sunda itu suasananya jadi menjadi buruk semua lah begitu. Dan ketika itu dikomunikasikan dengan panitia, akhirnya mereka juga mengerti. Akhirnya jadi hal yang buat saya sendiri dan kawan-kawan CGP juga jadi enjoy di situ. Karena saya setelah membaca ini, ini yang namanya berpikir aset, tidak berpikir kekurangan, memanfaatkan semua yang ada. Kemudian saya juga ingat peristiwa di waktu Nabi ketika perang Mu'tah di situ. Ternyata pasukan yang 30.000 itu tercengang karena yang dihadapi 200.000. Lalu salah seorang mengatakan sebaiknya kita pulang saja, beritahu Nabi pasukan kita lebih besar, pasukan musuh lebih besar, atau minta bantuan segera datang. Tapi di situ tampil para sahabat satu orang. Kita datang ke sini bukan untuk mencari kemenangan, tetapi melaksanakan perintah, katanya. Bukankah ini adalah yang dijanjikan dan dicari oleh kita? Nah, dari contoh itu setelah membaca di sini, benang merahnya di situ. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu mengandalkan orang lain, tetapi kuatkan diri kita, bulatkan niat kita, mantapkan langkah, akhirnya insya Allah tidak akan pantang mundur, jadi maju terus. Dan pilihan cuma dua-duanya menang karena setelah berusaha. Mungkin itu Pak Haji intinya dari yang saya pahami dari modul 3.2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah menyampaikan ya. Pak Setia membidik dari segi kerohaniannya ya. Banyak filosofi atau falsafah yang akhirnya bisa dipetik dari modul 3.2 ini ya. Jadi mengambil hikmah dari setiap kejadiannya. Ya, Bapak Ibu betul ya bahwa memang kita diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam arti kita memandang sesuatunya itu harapannya dari hal yang positif ya. Bisa juga dikaitkan pada saat Bapak Ibu di modul 1.3 ya, di mana dalam merumuskan visi ya kita berpikiran dengan pendekatan inquiry apresiatifnya ya. Artinya kita memandang sesuatu itu di balik itu pasti ada hal positifnya ya. Sederhana misalkan ya di sekolah atau di kelas kita ada anak yang dalam tanda kutip mungkin kinestetik yang menurut kita nakal, ternyata kalau kita bisa melihat positifnya anak itu apa, itu bisa kita dalam tanda kutip bisa kita berdayakan ya. Biasanya anak-anak yang seperti itu kalau misalkan diminta kerja bakti, diminta apa itu malah lebih sergap ya. Jadi, betul Pak. Ya,
Jadi kita sederhana saja memandang, oh ternyata sesuatu yang mungkin selama ini di pemikiran kita itu dalam tanda kutip mengganggu, ternyata kalau kita pandang dari segi positifnya, hal positifnya itu malah bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tadi juga disampaikan oleh Bu Sri terkait dengan paparan lengkap modul, termasuk juga tadi Pak Iman ya. Memang di pengelolaan sumber daya ini kita diharapkan sebagai pemimpin sekali lagi pertama bisa mendata, ya. Kemudian nanti setelah mendata kita bisa memanfaatkan. Oke. Kemarin mungkin rekan-rekan CGP di ruang kolaborasi diminta untuk mendata aset di luar sekolah, dalam arti karena itu forumnya kolaborasi ya. Jadi paling tidak batasan di luar sekolah itu kalau kita buat kita buat semacam ring itu ya jarak 500-100 meter dari luar sekolah, 1 kilo dari sekolah itu apa saja yang kita bersama. Baru nanti pada demonstrasi kontekstualnya kemarin baru melihat aset yang ada di dalam sekolah. Kenapa kok saat terpukul 3.2 yang didata aset daerah Bapak Ibu ya? Ya biar sama-sama CGP tidak memamerkan keunggulan sekolahnya. Nanti kalau aset-aset sekolahnya sama CGP bisa jadi sampai saling memamerkan, sehingga nanti hari itu tidak baik untuk di kegiatan ruang kolaborasi. Makanya yang ditampilkan bagaimana memanfaatkan aset di sekitar daerahnya. Dan saya yakin Bapak Ibu kemarin dalam membentuk kelompok mendekatkan letak dari sekolah CGP-nya terkait dengan pendataan aset daerahnya. Oke. Terus Bapak Ibu hal yang perlu saya tekankan lagi, di 7 aset utama yang dibelajarkan itu bukanlah suatu kerangkeng yang mengkotak-kotak ini harus masuk aset finansial, ini harus ini, tetapi itu sebagai kerangka berpikir saja Ibu. Saya buat contoh misalkan begini, pasar Bapak Ibu ya, saya ingin tahu pasar ini biasanya refleks kita memikirkan itu merupakan aset finansial ya, biasanya seperti itu ya, karena kita melihat di situ ada kegiatan transaksi ekonomi ya. Tetapi Bapak Ibu, pasar itu pun nanti bisa kita anggap sebagai aset sosial Bapak Ibu. Kalau kita misalkan melihat membidik di pasar itu ada perkumpulan Gojek, perkumpulan mungkin koperasi dan sebagainya. Bisa juga pasar itu bisa kita tarik kepada aset fisik Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pembelajaran kalau di SMK ada jurusan teknik arsitek atau bangunan, kita melihat sekiwuh pasar ini kok bangunannya bagus ya, bagaimana denahnya, bagaimana kemudian katakanlah struktur bangunannya, itu bisa kita anggap sebagai aset fisik ya, karena kita manfaatkan dari bentuk fisiknya. Jadi sekali lagi satu jenis aset itu nanti bisa, atau satu jenis tempat atau katakanlah satu jenis aset bisa kita tarik, bisa dia sebagai finansial, sebagai sosial, bisa juga sebagai fisik, tergantung nanti kita dalam memanfaatkannya digunakan untuk apa. Ya. Saya khawatir nanti Bapak Ibu mengkotak-kotak, ini harus yang ini yang tidak ya. Jadi itu hanya saja kerangka berpikir saja untuk memudahkan memetakan terkait dengan pengelompokan aset. Ya. Itu saja Bapak Ibu untuk yang 3.2, yang 3.3 berburu waktu juga. Apa ide? Yang 3.3, Bu Ririn ya, masih stay untuk angkat tangan. Bu Ririn, setelah itu Bu Aituti ya. Baik, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di modul 3.3 ini kita mempelajari tentang kepemimpinan murid, yang di sini sih disebutnya sebagai student agency, dan student agency ini sebenarnya belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia katanya, sehingga diterjemahkan sebagai kepemimpinan murid. Kemudian di kepemimpinan murid ini kita kan sebagai guru ya, kadang kita memandang siswa itu sebagai objek yang hanya diberi gitu, kita tidak memberi keleluasaan kepada mereka untuk memilih ataupun memutuskan sendiri. Kita memutuskan apa yang harus mereka pelajari dan bagaimana mereka harus mempelajarinya. Kita sering gitu ya, saya sendiri sebagai guru seperti itu. Dan kalau
melihat dari dihubungkan dengan paket modul 1 juga, dan 2 ini berarti kalau seperti itu belum berpihak pada murid gitu. Dan dengan melakukan pembelajaran yang memakai student agency ini, kepemimpinan murid ini, kita juga berarti sudah berpihak pada murid. Kemudian di student agency ini artinya kita memberikan siswa ini keleluasaan, memberikan mereka kesempatan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari, kemudian menyuarakan pendapat-pendapat mereka, bisa mengajukan pertanyaan dan juga menyampaikan keingintahuan mereka juga dalam hal berpartisipasi dan berkontribusi dalam program-program sekolah. Kita melibatkan mereka dalam hal itu. Jadi siswa tidak hanya melaksanakan yang kita suruh gitu, yang kita tugaskan, tapi kita memberikan pilihan kepada siswa, dan kita sebagai guru juga memandang bahwa siswa itu adalah makhluk yang mereka juga bisa berpikir, bisa memutuskan, bisa memiliki pilihan, dan kita membelajarkan mereka dengan pengalaman-pengalaman itu di sekolah. Tidak hanya kita yang memutuskan mereka harus apa. Nah, ada 3 hal gitu katanya untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini, diantaranya dengan suara, pilihan, dan kepemilikan. Misalnya kita di sekolah itu melibatkan siswa ini untuk membangun budaya saling mendengarkan. Jadi di kelas saat diskusi, bagaimana siswa saling mendengarkan, karena kadang untuk mendengarkan saja ini hal yang sulit gitu ya, bagi siswa itu cenderung abai gitu. Ketika ada siswa lain ke depan kemudian menyampaikan sesuatu, itu siswa yang lain abai, tapi kita sebagai guru bisa mengarahkan untuk mereka bisa saling mendengarkan, karena ini juga bisa berpengaruh terhadap mental siswa, di mana mungkin bagi siswa-siswa tertentu, terutama misalnya yang introvert, mereka mungkin berpikir bahwa di dunia ini ada suara-suara yang tidak pernah didengar siapapun gitu. Tapi kita sebagai guru berarti di sini bisa dengan kepemimpinan murid ini bisa menumbuhkan bahwa setiap suara itu berharga dan memang layak untuk didengar, sehingga kita memberikan banyak kesempatan mereka untuk berpendapat, untuk menyampaikan opini, untuk percaya diri tanpa rasa takut untuk menyampaikan sesuatu, termasuk dalam hal misalnya memberikan refleksi dan umpan balik terhadap proses belajar yang dilakukan. Juga memberikan, misalnya dengan memberikan kesempatan bertanya, kemudian dalam berdiskusi, juga misalnya dengan melibatkan mereka dalam program-program sekolah, termasuk memilih program apa yang akan dilaksanakan misalnya dalam 1 tahun ke depan. Ini juga termasuk dalam kepemimpinan murid. Kemudian memberikan kesempatan untuk memilih sendiri tugas yang akan dikerjakan, seperti di pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana hasil yang akan yang akan dibuat gitu ya, tugas yang akan dibuat oleh mereka, produknya seperti apa, itu juga termasuk di dalam kepemimpinan murid. Dan terakhir, bagaimana supaya siswa ini merasa memiliki proses pembelajaran mereka sendiri, tidak hanya mereka itu sedang digiring atau seperti kerbau yang dicocok hidungnya gitu kan, yang diarahkan apa-apa oleh guru, tapi mereka diberi kesempatan untuk berpikir, memilih, bersuara, dan merasa memiliki proses pembelajaran mereka sendiri. Saya ingat ada puisi yang disampaikan oleh W.S. Rendra tentang
seonggok jagung di taman gitu ya. Ada bunyinya kayak gini, seonggok jagung di taman tak akan menolong seorang pemuda yang bukan ini Bapak, bukan pantun. Seonggok jagung di taman tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya dari buku, bukan dari kehidupan. Gitu. Jadi mungkin di sana artinya bahwa seorang pemuda yang kalau selama ini hanya membaca buku yang diarahkan oleh guru, bukan buku yang mereka inginkan juga, misalnya itu tidak akan menolongnya gitu di dalam kehidupan, tidak akan membuatnya bisa berkembang. Mereka akan menjadi asing di lingkungannya sendiri. Beda dengan kalau diberi pengalaman oleh kita di sekolah, pengalaman-pengalaman kehidupan di mana mereka diberi pengalaman tadi bersuara, memilih dan sebagainya. Dengan menumbuh kembangan kepemimpinan murid ini, saya rasa mereka tidak akan jadi seperti di puisi seonggok jagung di taman tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rin ya, penjelasan yang lengkap ya, termasuk juga filosofi puisi yang sudah disampaikan tadi ya. Berikutnya Bu Aituti. Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Saya memilih modul 3.3 karena merasa modul ini merupakan final gitu. Tidak hanya final dari modul paket 3 saja, tapi menurut saya final dari modul 1, modul 2, dan modul 3 tentunya. Di modul 3.3 ini itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana saya sendiri gitu sebagai guru ditantang untuk bisa membuat satu program pengembangan sekolah yang ditawarkan kepada kepala sekolah, terus dibicarakan juga dengan rekan guru gitu, merupakan satu tantangan gitu bagi saya. Betul sekali tadi kata Bu Ririn, program pengembangannya itu harus mengedepankan kepemimpinan murid. Di antaranya tadi ada poise, choice, dan ownership-nya itu harus ditumbuhkan gitu di program pengembangan nanti. Dan kita juga bertemu lagi dengan Bagja gitu untuk program pengembangannya ini ketika kita di modul 1.3 visi guru penggerak, kita kembali lagi gitu harus mempelajari Bagja gitu. Program pengembangannya harus sesuai dengan tahapan Bagja. Jadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, semua itu harus dilalui gitu ketika kita akan membuat satu program pengembangan. Itu mungkin Pak menurut saya gitu benang merah di 3.3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aituti. Ada yang menyampaikan lagi? Yang 3.3? Baik. Pak Bambang silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya coba untuk menyampaikan modul 3.3. Saya tertarik dengan modul 3.3 itu karena tadi ya sebutkan tentang student agency ya di situ, atau kepemimpinan murid ya. Baik. Jadi program ini tidak hanya berdampak pada murid, berdampak sekali pada murid, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik, tapi juga menumbuhkan peran aktif dan tanggung jawab mereka murid dalam proses pembelajaran. Di mana di student agency tadi siswa kita dorong ya untuk tanggung jawab dan kemandirian. Jadi student agency ini bisa mendorong berdampak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar mengambil keputusan sendiri dalam pembelajaran. Jadi ketika siswa dilibatkan dalam program-program yang mengutamakan kepentingan dan pilihan mereka, mereka belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Jadi mereka diberikan ruang untuk memilih, menentukan tujuan dan mengatur strategi belajar mereka yang memperkuat perasaan kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian juga dari sana juga bisa meningkatkan rasa berdaya atau empowerment. Jadi student agency atau kepemimpinan murid itu memungkinkan siswa untuk merasa bahwa mereka memiliki kendali dan pengaruh terhadap
apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar. Jadi program yang berdampak pada murid seperti program yang memberikan choice, voice, dan ownership akan menguatkan rasa percaya diri siswa bahwa mereka berkontribusi secara berarti. Jadi hal ini bisa memberdayakan siswa untuk mengambil inisiatif dan lebih proaktif menentukan arah pembelajaran mereka. Kemudian dari sana juga bisa membentuk sikap yang kontributif ya. Jadi program yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan dalam kegiatan atau proyek sekolah juga mengajarkan mereka untuk menjadi kontributor yang aktif. Ketika siswa diberi peran penting dalam program sekolah, seperti kegiatan sosial, ekstrakurikuler, atau proyek berbasis komunitas, mereka belajar untuk bekerja sama, membantu orang lain, dan memahami dampak positif yang mereka berikan. Dan ini menumbuhkan rasa peduli dan keterlibatan sosial yang berkelanjutan. Kemudian juga dari sana juga menampilkan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Jadi dengan melibatkan siswa dalam program yang mendorong kepemimpinan murid, mereka belajar keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Jadi hal ini mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin di masa depan yang bukan hanya berfokus pada diri sendiri, tapi juga mampu berpikir dan bertindak untuk kebaikan bersama. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang sudah sementara tidak dulu ya. Abah Dede mungkin mau menyampaikan. Ini belum kebagian tadi ya. Baik, terima kasih Pak. Sedikit saja mungkin tadi dari modul 3.3 ini sudah dibahas oleh teman-teman. Mungkin ada saya menambahkan saja dan kita flashback ke belakang di paket modul 1 dan 2 itu bahwa segala pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kepada siswa gitu ya, atau berdampak kepada siswa. Nah di sini Bapak dan Ibu di modul 3.3 ini jelas tadi sudah mengimplementasikan bahwa kita sebagai guru gitu ya, sebagai pengajar memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk menjadi agen gitu ya, agen perubahan di dalam pendidikan minimal di kelasnya. Itu dengan menekankan kepada 3 hal. Yang pertama choice gitu ya, atau voice dulu, terus choice dan juga ownership. Itu yang merupakan dasar menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, di mana diterapkannya tentu saja baik di dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler yang menjadi bahan bagi peserta didik kita. Dan tidak sedikit mungkin termasuk Abah juga bahwa di dalam proses pembelajaran selalu memberikan saja begitu ya, padahal anak-anak kita itu memiliki kemampuan secara alamiah, baik dalam bertanya, mengeksplorasi, atau berpendapat, dan sebagainya, itu sebetulnya sudah ada. Itu alamiah. Kadang kita saja yang dewasa, pemikiran kita saja yang mungkin yang menyamakan dengan pemikiran peserta didik. Itu salah besar. Jadi kita sekarang sudah mengerucut lagi kepada peserta didik bahwa berpusat pada murid itu di sinilah. Di modul 3.3 ini ada ruang benar-benar berpusat pada murid. Dan program sebagus apapun kalau tidak dilibatkan peserta didik itu kurang bagus gitu ya. Jangan bagus menurut kita, menurut lembaga, menurut kepala sekolah, menurut guru, tapi anak tidak dilibatkan dan akhirnya peserta didik itu menjadi penonton, bukan pelaku atau bukan subjek tetapi objek. Akhirnya yang dikhawatirkan menjadi objek penderita. Itu saja Pak Haji yang dapat Abah sampaikan terkait dengan modul 3.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Dede. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk yang paket modul 3.3. Saya kira sudah lengkap disampaikan. Memang kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa melibatkan semaksimal mungkin ya murid-murid kita untuk kita berdayakan ya. Oke. Yang jelas bagaimana rasanya berdampak pada murid kalau Bapak Ibu kemarin sudah mulai paket modul ini mengisi alur mulai merdekanya mulai dari diri ya, kan di situ ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengekspresi, ada program pada saat sekian tahun atau 10 tahun sekian puluh tahun yang lalu masih
masih Bapak Ibu rasakan ya. Jadi mungkin secara teori sudah disampaikan, tapi secara praktisnya Bapak Ibu saya yakin bisa merasakan, oh kenapa ya program ini kok sampai sekarang atau dulu saat bersekolah kok program ini masih ada rasa dampak di saya ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa merefleksi dari itu kalau seandainya ingin membuat program yang berdampak pada muridnya. Tidak hanya pada ekstra, tidak hanya pada ko, tetapi pada intra pun saya berharap nanti ada ya. Biasanya rata-rata kalau disuruh membuat program banyak yang ko, banyak yang ekstra, padahal di intra pun ini sebenarnya malah banyak yang bisa digali ya. Contoh sederhana misalnya Bapak Ibu, oh saya mau belajarkan tentang ini, nanti mungkin sebelum belajarkan itu murid ditawari pakai belajar apa nak, mungkin apa harus observasi, apakah harus kita keluar dan sebagainya. Itu juga merupakan contoh review sederhana yang melibatkan murid ya. Mungkin untuk yang seusia saya, ini kalau saya analogikan, dulu ada demokrasi Pancasila Pak ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Jadi kalau saya tarik, saya bisa membuat semacam clue sederhana, ya dari murid, ide-idenya, ya kemudian dilaksanakan oleh murid, dan itu juga diperuntukkan untuk murid, ya dari murid, oleh murid, untuk murid. Jadi sederhana yang bisa kita ambil kata yang membumi menurut saya ya, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Tapi bukan berarti terus dilepas Pak ya, pasti tetap peran seorang guru tetap harus ada di situ ya, meskipun katakanlah kita sudah percaya murid, tetapi tetap kita ya mengawal ya, membersamai terus ya, sehingga nanti murid tetap ada on the track, pada jalur yang benar. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan review dan refleksi modul. Sebetulnya masih ada satu lagi terkait refleksinya, rangkaian kesemuanya ya. Mungkin kalau ada yang menyampaikan satu saja terkait dengan rangkuman modul 3. Jadi kalau tadi kan kita pilih 31, 32, 33, sekarang paket keseluruhannya. Ada yang menyampaikan Bapak Ibu? 1 menit saja. Mbak Dede silakan. 1 menit ya. Masih ada lagi nanti untuk review penugasannya. Terima kasih Pak Haji ya, dari paket terakhir, paket modul 3 itu yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai universal. Tentu saja seorang pemimpin harus mau dan bisa mengambil keputusan meskipun keputusan itu berdampak. Tapi intinya harus berpihak kepada 3 hal. Yang pertama kepada tanggung jawab, yang kedua adalah berbasis kebajikan, dan yang terakhir tetap berpihak pada murid. Di modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah di sini kaitannya seorang pemimpin ya, atau leader atau kepala sekolah ini harus mampu memberdayakan aset-aset yang ada. Jangan saja berpikir bahwa aset itu finansial dan fisik, tetapi ada aset yang lain, terutama aset manusia. Ini modal manusia yang sangat utama. Dan modal manusia, pemikiran ini bisa menciptakan semua aset begitu ya, termasuk finansial. Kalau berpikir si manusia itu memiliki pemikiran bagaimana menciptakan sesuatu, itu bisa menjadikan finansial dan sebagainya. Dan terakhir, pengelolaan program yang berdampak pada murid, tentu saja kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi atau mengaktualisasi kemampuan, tapi tidak lepas dari monitor seorang guru atau pendidik, sehingga yang tadi terakhir disampaikan oleh Pak Haji adalah on the track dan tidak ada hal yang memang tidak tersakiti. Begitu saja Pak Haji, mungkin dari kaitan modul 3, paket modul 3 ini yang dapat Abah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi Bu Agustini. Satu lagi saya, silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan kesan saya ya terhadap modul-modul dalam PGP ini. Mungkin modul 1 itu kita kesannya adalah kembali ke diri kita ya Bapak Ibu, merefleksi kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih unggul gitu ya, lebih teladan. Nah itu. Kemudian modul 2 itu bagaimana kita keberpihakan pada murid, dan yang terkesan ini saya adalah modul 3. Modul 3 itu banyak berhubungan kita dengan orang lain, benar-benar bagaimana kita harus
memperlakukan orang lain itu seperti apa. Jadi kesan saya terhadap modul kita itu bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang lebih bijak ya, yang lebih baik dan yang lebih berdampak tentunya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin intinya seperti itu yang saya tangkap. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di lingkungan kita, kemudian kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, apapun itu bentuknya, baik kekurangan dan kelebihannya, dan kita menggerakkan orang-orang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebijakan, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat dan berdampak besar bagi lingkungan kita. Itu saja mungkin Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeni. Masih ada lagi. Ini masih ada penugasan juga loh ya. Cukup dulu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Kita sudah membuat kesimpulan mulai dari paket 31, 32, 33, kemudian juga merangkum bahwa memang betul di paket modul 3 ini rumah besarnya adalah bagaimana kita dibekali untuk mengelola sebuah katakanlah sebuah sekolah ya. Memang poin inti di paket modul 3 ini poinnya adalah pengelolaan sekolah ya. Tadi saya sampaikan Bu Asti ini di paket modul 1 pengelolaan diri, pemauan diri, kemudian di paket modul 2 itu lebih luas sedikit ke kelas, jadi pengelolaan pembelajaran. Nah, di paket modul 3 ini clue-nya adalah bagaimana kita bisa mengelola sekolah yang mana ujung-ujungnya dalam banyak materi atau pembahasan yang terkait dengan tugas-tugas seorang pemimpin pembelajaran ya. Oke. Dan sedikit Bapak Ibu nanti di angkatan 12 itu yang terbatas itu nanti ya juga ada beberapa revisi modul ya yang memang sudah dari 11 sampai 33 nanti akan dikaitkan dengan kompetensi KS dan PS ya. Ya kita tunggu saja nanti tanggal mainnya yang itu. Oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan sekarang untuk penugasan ya. Informasi penugasan tentunya sekali lagi sebagai seorang CGP rekognisi, Bapak Ibu nanti wajib melakukan secara utuh kegiatan alur merdeka di paket modul 3.3 ya. Oke. Untuk ruang kolaborasinya Bapak Ibu ini ada penugasan seperti ini ya. Hari ini kita mereview materi, kemudian untuk ruang kolaborasi besok seperti biasa Bapak Ibu nanti bekerja dalam bentuk kelompok ya, tanpa dihadiri oleh fasilitator pemandu ya, sehingga Bapak nanti silahkan menyepakati sendiri terkait dengan penugasannya ya. Durasi pengerjaannya minimal 2 JP ya. Kemudian untuk tugasnya Bapak Ibu, untuk di ruang kolaborasi ya, Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuka tugasnya ya. Oke, di ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu ini kita cermati bersama ya. Ada beberapa hal. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, lanjut Pak Haji. Yang ini ya, yang untuk Bapak Ibu, untuk orang kolaborasi paket modul 3.3 nanti, terutama poin yang biru ini, Bapak Ibu nanti bukan 3 kelompok, tapi cukup 2 saja, karena inginnya nanti diskusinya bisa 4 sampai 5 peserta. Kalau kita ber-10 ya kita ambil yang 5 saja ya. Jadi nanti silakan dipilih, ada 2 buah kelompok. Poinnya adalah semoga Bapak Ibu juga sudah membaca, nanti kalau saya bacakan ini misalkan ada yang kurang paham silakan dicermati lagi ya. Menentukan bekerja dalam kelompok, kemudian menentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, bisa itu intra, bisa ko maupun bisa ekstra ya. Kemudian kelasnya di mana, terus Bapak Ibu melihat 7 karakteristik lingkungan. Silahkan meskipun modul ini baru mulai, Bapak Ibu berarti bereksplorasi juga ya untuk melihat 7 karakteristik lingkungan yang kemungkinan kepemimpinan murid. Ya. Ini ada contoh Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu rujuk ya sebagai bahan untuk
semacam nanti membuat paparannya atau membuat informasi penugasannya ya. Oke. Ada contoh seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu cermati. Oke. Ini poinnya, program ini sebatas ide, artinya tidak usah Bapak Ibu bingung nanti implementasinya seperti apa ya, yang untuk di Rukol ini. Perlunya adalah apa program itu, bagaimana, kemudian juga mengapa. Ya. Setelah ada programnya, nanti Bapak Ibu juga akan membuat diagram Y, ya, di mana diagram Y ini nanti akan memilah atau mencari dari program yang sudah dibuat itu, mana yang termasuk voice muridnya, mana yang termasuk pilihan muridnya, dan masuk kepemilikan muridnya. Ya. Ini ada contoh program membaca untuk adik kelas. Silakan nanti Bapak Ibu mencermati. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu membaca LMS, untuk yang dikerjakan Bapak Ibu hanyalah sampai langkah 10 ya. Yang 11, 12 ini tidak perlu ya. Jadi tidak perlu ada jalur presentasi, tidak ada ya di CGP rekognisi ya. Bisa dipahami ya? Ya Pak. Oke, itu untuk yang di ruang kolaborasi. Kemudian yang di demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu nanti akan membuat lagi sebuah program juga ya, apakah itu maupun yang jelas yang ini nanti akan pada masing-masing ya. Silahkan nanti dicermati. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena juga memfasilitasi apa yang dimaksudkan di program atau di langkah di demonstrasi kontekstual ini ya. Silakan nanti misalkan ada yang perlu disampaikan, bisa kita diskusikan melalui grup ya. Oke, itu untuk yang demonstrasi kontekstual. Kemudian untuk yang koneksi antar materi, saya lompat sedikit ya. Saya kira tidak ada masalah. Kalau koneksi antar materi berarti nanti Bapak Ibu membuat di EP, tidak saya sampaikan. Di koneksi antar materi Bapak Ibu membuat sintesa dari kegiatannya ya. Terus dimohon tulisan nanti di koneksi antar materi nanti disimpan dalam format PDF Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau permintaannya PDF ya kita buat di format PDF. Oke. Yang perlu kita cermati lagi sebagai kata kunci, dan nanti ada unsur penilaian yang nanti dihitung ya dalam kelulusan kegiatan CGP. Ini Bapak Ibu, saya akan membaca lebih rinci karena ini perlu kita pahami bersama ya. Oke, untuk di aksi nyata, CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan bangsa yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian CGP dapat membuat dokumentasi pelaksanaan yang telah dijalankan. Oke. Bapak Ibu Bapak Ibu telah sampai pada tahapan pembelajaran terakhir dari modul ini, sekaligus merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan rangkaian modul penggerak. Kami yakin cara pandang baru, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah Bapak Ibu kembangkan dalam proses belajar selama ini telah memberi bekal yang cukup untuk memulai aksi perubahan dalam praktek pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar ya. Kita dapat memulai melalui langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan dalam lingkungan yang secara langsung dapat kita pengaruhi terlebih dahulu lewat perubahan-perubahan kecil yang Ibu Bapak buat ya. Kami yakin dampak positif akan dirasakan oleh komunitas belajar di sekolah ya. Dalam tahapan terakhir ini, Ibu Bapak akan mulai mewujudkan perubahan tersebut dengan mencoba menerapkan tahapan B dan A dari model prakasa perubahan bagja yang telah Ibu Bapak buat sebelumnya. Mengapa di tahapan aksi nyata ini hanya melakukan B dan A? Hal ini karena di tahapan proses bagja, tahapan GJA-nya akan diimplementasikan selanjutnya bersamaan dengan saat Bapak Ibu melakukan kegiatan karya. Bapak Ibu, untuk yang kalimat ini, GJA ini, untuk CGP reguler, ini pelaksanaannya ada di kegiatan karya ya. Jadi untuk CGP reguler pada saat aksi nyata
dia hanya mendokumentasi kegiatan tahapan B dan A. Tetapi untuk Bapak Ibu yang CGP rekognisi, nanti tidak hanya pada BA saja, tetapi juga GJA. Jadi tahapan Bagja yang lengkap itu nanti Bapak Ibu lakukan. Ya. Idenya dari mana? Idenya dari demonstrasi kontekstual itu. Jadi nanti demonstrasi kontekstual kita buat baru nanti di aksi nyata dari alur TK itu kita laksanakan. Ya. Pelaksanaannya bagaimana? Bapak Ibu ini hanya punya waktu 1 minggu, tetapi nanti unggah tugasnya bisa sampai 2 minggu ya Bu ya. Mengimplementasikan Bagja ya. Jadi tidak hanya B dan A, tetapi B, A, G, J, A ya. Oke. Terus nanti setiap tahapan implementasi itu Bapak Ibu nanti akan membuat semacam rekaman Bapak Ibu ya. Ini nih. Jadi setiap tahapan mulai B, A, G, J, A nanti dokumentasinya berbentuk video ya. Misalkan di tahapan B ada tindakan diskusi bersama kepala sekolah, berarti nanti ada video diskusi dengan kepala sekolah. Gitu ya Ibu ya. Dilengkapi seperti itu sampai alur yang aksi nyatanya. Oke. Untuk rekognisi langsung satu paket lengkap, tetapi yang reguler B sama A tetap GJA-nya nanti saat lokasi. Oke. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas aksi nyata yang memang perlu saya garis bawahi. Jadi tidak persis seperti yang di LMS, tetapi Bapak Ibu melaksanakan secara utuh. Ini berdasarkan kesepakatan bersama dari GTK ya. Tadi sudah disampaikan untuk GP rekognisi tidak hanya BA tetapi mendokumentasikan alur bagjanya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Setia. Mengenai durasinya Pak Haji? Durasi tidak ada batasan Pak. Ya mungkin ringkas-ringkas saja lah. Yang penting semua itu ada. Ya, nah, setelah itu jangan lupa nanti refleksi Bapak Ibu ya. Saya tadi lupa menyampaikan ya. Saya tampilkan lagi atau gimana refleksi? Refleksi 4P ya. Jadi refleksinya begini nanti. Di tahapan B ada refleksi seperti apa, di tahapan A ada refleksi seperti apa. Merekamnya ya tidak usah terlalu lama, enggak apa-apa Pak Ibu. Mintanya video ya. Jadi kegiatannya di ringkas-ringkas saja rekamannya, kemudian nanti ada fotonya Bapak. Oh, foto saat kegiatan ini, yang ini. Oke. Kalau unggah tugasnya sampai kalau itu kan 1 minggu ya. Kalau tidak salah sampai Desember awal tidak salah. Oke. Yang aksi nyata ada yang mau disampaikan? Oh, Bu Ai itu sih. Maaf Pak Haji, untuk tugas ruang kolaborasi, kita kan nanti dibagi 2 kelompok. Ya. Terus kita apa harus presentasi dan meminta umpan balik kepada kelompok lain atau seperti apa? Tidak. Tidak. Tadi kurang nyimak, mangga. Punten. Ya, tidak perlu ya. Jadi tadi sampai urutan langkah ke-11 dan ke bawah itu tidak kita lakukan. Jadi kan tinggal hanya membuat hasil kerja kelompok itu saja. Ya, tidak perlu umpan balik karena tidak berkolaborasi, tidak presentasi tidak presentasikan di dalam ruang kelas ya. Jadi kolaborasinya seandainya mau membuat meet nanti ya cukup untuk bagaimana menyelesaikan tugasnya itu saja. Sudah ada yang mulai dari diri kemarin. Jadi meet-nya hanya untuk satu kelompok saja, misalnya hanya untuk 5 orang gitu ya. Iya, betul. Untuk membuat PPT tugasnya saja. Iya, seperti itu saja. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi? Jangan lupa ya di hasil nyata ada refleksi ya, Bapak Ibu ya. Setiap tahapan ada refleksinya. Setiap tahapan ya Pak, dari
baca itu step B ada refleksinya semua gitu ya. Ya, diberi refleksi. Pak Haji, maaf, boleh tidak kalau refleksinya setelah semua tahapan dilalui, baru ada refleksi di akhirnya gitu? Di akhir boleh, tetapi nanti di akhir pun harapannya perbagiannya disinggung Bu ya. Ya, siap. Misalkan perasaannya dialurin ini seperti apa ini, boleh seperti itu. Makasih Pak Haji. Ya. Bisa Ibu ya. Banyak tugas saya. Ya, nggak terasa ya Pak Haji, alhamdulillah udah modul 3.3 lagi. Nah, iya. Alhamdulillah. Jangan lupa alur merdekanya tetap diisi. Beberapa tahun yang lalu sudah ada 2 orang yang lalu ya, tidak tahu yang mendekati recall ini ada yang tambah lagi mengisinya ya. Silakan itu juga dipenuhi kalau itu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau sementara belum ada, mungkin Pak Haji mungkin nanti kalau ada kekurangan kita mohon diinformasikan aja Pak Haji. Kadang-kadang kalau yang terlewatkan suka hilap gitu, mohon nanti dari Pak Haji diingatkan. Terima kasih Pak Haji suka mengingatkan saya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya sudah tidak nyaman ya dari debt collector ini. Gak apa-apa. Oke. Saya mengingatkan lagi ya Ibu terkait dengan beberapa alur yang lain yang memang tugas panjenengan hanya membuat refleksi, kemudian juga membuat istilahnya pemenuhan proses fasilitasi ya. Kemarin terkait TS sebetulnya saya tidak harus saat fasilitasi yang unggah itu harus terpenuhi, yang penting jurnalnya saja, karena kalau TS kadang kan agak lama ya kadang ya. Tapi Bapak Ibu bersyukur di model LMS di PMM ini TS itu bisa langsung update dan sangat gampang Bapak Ibu ya. Dulu saya yang belum LMS seperti ini di angkatan 4 itu TS-nya itu sangat sempat sering ada masalah Bapak Ibu ya. Katakanlah kita wajib 90 menit ya. Kita bekerja sampai 3 jam, 4 jam kadang besoknya itu belum nyantol Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sudah sangat gampang ini yang model di LMS yang di PMM untuk update TS-nya. Kan Bapak Ibu tanda kutipnya kan melihat TS selalu ya. Jangan sampai nanti ada yang kurang. Kalau kurang nanti ya ada konsekuensi ya yang Bapak Ibu terima. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi? Kalau tidak ada dan mungkin sementara tidak ada pertanyaan, kalau ada nanti silakan. Tetap HP saya insya Allah terbuka atau tidak pernah saya matikan Bapak Ibu ya selama 24 jam ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin selama ini ada hal yang kurang berkenan. Yang jelas kesalahan tidak mungkin saya sengaja, tetapi ternyata yang tidak sengaja ini biasanya malah banyak Bapak Ibu ya. Tidak terasa tapi kesalahannya itu banyak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih dipertemukan oleh Allah. Tidak tahu ya nanti dipertemukan di mana. Bisa jadi di Jawa Barat nanti ketemu. Amin baik. Kalau di Jawa saudara dan keluarga Pak Haji. Oh ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang orang berkenan. Untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Belum kita akhiri, kita tutup doa. Tadi Pak Bambang janji ya, ada konsekuensi untuk memimpin doa. Konsekuensinya mendapat pahala ini Pak. Amin. Silakan Pak Bambang. Baik Pak. Saya sebelum doa ada sebuah pantun nih Bapak. Ibu ya. Kolaborasi berjalan penuh makna. Sama kita raih tujuan mulia. Berlalu saatnya berpisah. Semoga sukses terus menyertai kita. Terima kasih atas kerjasama yang indah. Mari kita terus langkah dengan semangat. Meskipun pertemuan ini usai sudah, semoga ilmu dan karya terus berkembang.
Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan sore hari ini membawa berkah, membawa manfaat, dan menjadi magfirah buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya foto dulu ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas Bapak Ibu, gaya terindah. 1, 2, 3. Saya tidak bisa gaya yang foto soalnya ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, atas kebersamaannya. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini. Saya penjaga gawangnya terakhir Bapak Ibu. Izin pamit Pak Haji. Baik, Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Izin live, Pak Haji. Terima kasih bimbingannya. Amin. Izin, terima kasih. Izin live duluan, Pak Haji. Terima kasih. Ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji bimbingannya. Sama-sama Assalamualaikum. Pak. Selalu. Mangga, Assalamualaikum.